motor. Anda kembali di Kabar Petang dan kita lanjutkan perbincangan. Bang Johan, tadi Anda mengatakan bahwa memang ini masih terus berkembang pemeriksaannya. Ada kemungkinan beberapa pihak lain juga yang ikut terlibat dalam kasus ini. Apakah ini dari internal Kementerian Agama atau mungkin dari pihak lain atau dari mana saja Bang Johan? Jadi gini, kalau dilihat dari perkaranya ya, bahwa penyelenggaraan haji 2012-2013 ini kan banyak item ya, dalam konteks pengadaan barang dan jasanya seperti pondokan, kemudian juga catering ataupun transportasi dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan sangat terbuka melibatkan pihak di luar Kementerian Agama juga, selain juga tentu di Kementerian Agama. Di sisi yang lain, kalau dari hasil penyelidikan beberapa waktu yang lalu juga ada beberapa pihak dari anggota DPR yang dimintai keterangan ya. Jadi kemungkinan berkembang juga bisa ke arah sana, tetapi sangat prematur kalau saya sampaikan bahwa si A atau si B yang bisa dijadikan tersangka. Tergantung dari proses penyidikan nanti. Apakah penyidik menemukan dua bukti yang firm ya, yang kemudian bisa disimpulkan pihak lain terlibat di sana. Jadi siapapun saya kira bisa saja dijadikan tersangka sepanjang buktinya kuat ya. Kuat ya. Baik Pak Yasin, ini tadi dikatakan bahwa ini kasus terkait dengan pengadaan akomodasi ya, barang dan jasa, mulai dari transportasi, pemondokan dan penginapan sampai juga catering. Apakah untuk hal-hal yang seperti ini Menteri Agama mengetahui semuanya Pak Yasin, atau atas persetujuan Menteri Agama atau memang bagaimana? Ya, itu kan fakta hukum yang akan berbicara nanti. Jadi apa yang didapatkan oleh KPK tentunya kan tidak tahu sepenuhnya gitu. Jadi kita mengetahui bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini ada beberapa hal yang memang perlu dibenahi. Jadi adanya suatu katakanlah improper management itu bisa jadi menjadikan suatu penyimpangan yang berdampak kepada potensial risk yang saya katakan tadi. Dari risiko-risiko itu adanya penyimpangan dan fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan katakanlah delik korupsi, itu yang paling tahu adalah KPK, sehingga itu tidak bisa diungkapkan oleh pengawas internal seperti saya ini sebagai Irjen. Itu kewenangannya hanya pemantauan dan pencegahan, memberikan rekomendasi untuk merubah suatu sistem yang jelek menjadi yang bagus begitu. Ya, dari pengawasan internal sendiri, apakah memang sebelumnya sudah menemukan adanya temuan-temuan yang mencurigakan mungkin terkait dengan improper management ini atau hal-hal yang tidak wajar di dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji? Sudah, itu saya sampaikan secara tertulis kepada Pak Menteri. Dan tentunya juga didapatkan laporan tertulis itu oleh Dirjen PHU dan juga kita paparkan melalui presentasi itu. Ya, apa reaksi terhadap teman? Pak Yasin, apa reaksi Pak Menteri dan juga Dirjen PHU ketika Anda melaporkan bahwa ada kecurigaan-kecurigaan yang tidak wajar dalam penyelenggaraan ibadah haji? Ya, itu ya dikatakan rekomendasi itu sebagian dilaksanakan misalnya pemondokan. Kalau dulu kan ada disparitas. Jadi dikatakan ada rumah jelek, rumah bagus, miliknya satu orang itu harus semua diangkut atau semua disewa gitu. Nah, dengan sistem yang sekarang kita rekomendasikan kita harus memilih rumah yang bagus. Itulah yang harus dilakukan oleh tim penyedia perumahan atau akomodasi itu. Kemudian izin memantau secara langsung. Kalau kita identifikasi itu rumah jelek, kita suruh membatalkan. Jadi harus kita awasi secara langsung, menempel ke mereka, ini rumah ini tidak baik, batalkan gitu. Ganti yang lain. Nah, kita ikutin terus. Nah, sehingga itu perubahan yang nyata dari rekomendasi diikuti dengan pemantauan, penempelan secara dekat di lapangan sehingga menimbulkan suatu perubahan. Jadi rekomendasi-rekomendasi itu, baik catering, pemondokan itu akan bisa terlaksana di tahun 2014. Nah, tapi kalau penegak hukum itu mencium sesuatu hal, kan kita tidak bisa mencegahnya atau menolaknya gitu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, dan yang penting yang perlu kita sampaikan, walaupun ini ada kasus, maka penyelenggaraan ibadah haji yaitu kita jamin bahwa ini lebih bagus dari tahun sebelumnya, walaupun
Pak Menteri kita ini tersandung kasus hukum begitu. Jadi agar masyarakat tidak ragu dengan adanya kasus ini, wah nanti hajinya jadi batal atau mandek, enggak, itu akan terus. Baik proses penyelenggaraan ibadah haji itu akan semakin baik gitu. Oke, nah jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini. Tidak perlu khawatir karena by system itu. Ya. Pak Yasin, untuk penyelenggaraan tahun 2012-2013 yang sekarang tersandung kasus ini, apakah ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, apa tidak sesuai dengan prosedur gitu untuk pengadaan akomodasi dan segalanya sejauh pengawasan internal dari Irjen? Ya, jadi penyimpangan dari kontrak yang banyak itu. Jadi penyimpangan dari kontrak, misalnya kontrak itu rumah itu harus setara. Setara itu pemikiran kita kan dari aspek kualitasnya harus bagus, setara dengan hotel yang tidak ada tanda tangan kontraknya itu. Dalam prakteknya mungkin di sana sini tidak diketahui oleh Dirjen PAU bahwa ini telah terjadi disparitas yang bertentangan dengan isi kontrak itu, yang kata-kata setara itu misalnya. Hasilnya kalau tidak setara, timbul margin di situ. Nah, untuk hal-hal seperti ini Pak Yasin, untuk hal-hal seperti ini hanya sebatas Dirjen saja yang tahu ada penyimpangan yang tidak setara ini, atau sampai ke menterinya juga ikut tahu? Itu sudah saya laporkan secara tulis, didasarkan atas dokumen hasil pemantauan itu. Disparitas itu kita sampaikan, bahkan sampai harganya pun juga kita sampaikan. Ini terjadi disparitas, misalnya hotel backup dengan hotel pokok yang disewa misalnya di Jeddah itu sudah kita sampaikan. Tapi pembenahannya kan di tahun 2014 ini, bahwa hotel yang tidak setara ini sekarang tidak ada di Jeddah itu. Jadi pembenahan itu akan dilakukan itu banyak hal atau banyak aspek itu di tahun 2014 ini, termasuk pemondokan, catering, transportasi ini berbeda sekali sistemnya dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Baik, saya mau ke Mas Johan, Mas Johan, dari penjelasan dari Pak Yasin tadi, apakah memang data-data itu yang ditemukan oleh KPK termasuk dua alat bukti yang cukup kuat bahwa ada penggelembungan, ada disparitas antara yang terjadi di kontrak dengan yang real terjadi di lapangan, Mas Johan? Jadi gini, proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK ini sebenarnya sejak tahun 2013 yang lalu, dan untuk mengumpulkan barang bukti atau pengumpulan barang keterangan, bahan dan keterangan, KPK penyidik kita juga harus ke Arab Saudi untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan haji tersebut. Nah, dari sekumpulan informasi data yang kemudian dikumpulkan oleh penyelidik dan penyidik KPK dan kemudian disimpulkan telah ditemukan dugaan terjadi tindak pidana korupsi, di mana itu dalam proses penyelenggaraan haji 2012-2013, di mana di sana banyak item sebenarnya yang tidak hanya yang tadi saya sebut, ada beberapa hal juga, misalnya berkaitan dengan PPIH misalnya, selain tadi yang soal pondokan dan lain sebagainya. Nah, itu dikumpulkan oleh tim di KPK, tentu tidak ujuk-ujuk gitu ya. Disimpulkan bahwa Menteri Agama Pak SDA menjadi tersangka, tentu melalui proses yang cukup panjang, yang kemudian disimpulkan ada bukti-bukti yang firm ya, yang kemudian disimpulkan bahwa ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dari SDA selaku Menteri Agama dalam konteks penyelenggaraan haji ini. Mas Johan, kalau tadi Anda menyebutkan sudah ada anggota DPR yang juga diperiksa, apakah ini juga melebar kepada pembahasan anggaran? Saya tidak tahu detail materinya, apa yang ditanyakan kepada anggota DPR yang pernah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Apakah itu berkaitan dengan pembahasan anggaran atau berkaitan dengan proses penyelenggaraan haji itu sendiri. Dalam proses penyelenggaraan haji itu kan ada hal-hal yang berkaitan dengan banyak hal ya, termasuk bisa juga dalam kaitan dengan bagaimana penentuan anggaran di dalam proses pelaksanaan haji misalnya, atau bisa juga dia berkaitan juga dengan proses penyelenggaraan haji yang disidik oleh KPK atau yang diselidiki oleh KPK itu sebagai anggota DPR. Nah, ini mana yang persisnya saya tidak memperoleh informasi
sedetil itu ya. Ya, Mas Johan, tadi Pak Yasin mengatakan kan ini terkait dengan kejanggalan kontrak dan lain-lain. Lalu tepatnya di mana peran Menteri Agama dalam kasus ini? Ya, kalau dari proses penyelidikan yang kemudian disangkakannya adalah pasal 21 atau pasal 3, tentu ada kewenangan-kewenangan Menteri Agama ya terkait dengan proses penyelenggaraan itu yang diduga disalahgunakan dengan cara melanggar hukum ya. Sehingga disimpulkan bahwa Menteri Agama SDA sebagai tersangka. Apa saja bukti-bukti yang kemudian dari simpulan itu, mohon maaf, tentu itu ada di penyidik ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Johan atas waktunya bergabung bersama kami. Pak Yasin juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih. Ya, dan kami akan lanjutkan Kabar Petang dengan informasi lainnya, diantaranya Kejaksaan Agung menggeledah sebuah perusahaan untuk menyidik korupsi bus